Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai perancangan sistem informasi manajemen terintegrasi pada Mailux Swiss Clean. Perkenalkan, saya Maulidah Irina Najwa dengan NIM 2025-53053. Saya di sini selaku moderator pada presentasi hari ini dan perkenalkan rekan-rekan saya. Saya Aulia Salsabila Mufida dengan NIM 2025-53051. Dan saya Vicky Maulana dengan NIM 2025-53034. Dan saya Muhammad Rasyid Adidil Haq dengan NIM 2025-3030. Sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Saya sini akan membacakan digitalisasi UMKM meningkatkan daya saing operasional. UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia karena mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional serta menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, masih banyak UMKM yang menjalankan proses bisnis secara manual sehingga kegiatan operasional menjadi kurang efisien. Salah satunya adalah Mailux Clean, sebuah usaha jasa perawatan sepatu yang berlokasi di Kudus. Dalam menjalankan usahanya, Mailux masih menggunakan aplikasi kasir yang belum terintegrasi dengan proses bisnis lainnya, seperti pengelolaan pelanggan, keuangan, karyawan, dan pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kendala, di antaranya pencatatan data yang masih terpisah, sulitnya melakukan pengelolaan informasi, serta pelanggan belum mendapat memantau perkembangan status pengerjaan sepatu secara langsung. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web yang dapat mengintegrasi seluruh proses bisnis dalam satu sistem sehingga operasional menjadi lebih efisien, data lebih terkoneksi, dan kualitas pelayanan kepada pelanggan tetap meningkat. Selanjutnya, mengintegrasikan fungsi bisnis dalam satu platform. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa urusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, bagian perencanaan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Mailux Clean. Kedua, bagaimana mempermudah pengelolaan data pelanggan, transaksi keuangan, karyawan, dan pemasaran dalam satu platform. Ketiga, bagaimana memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengetahui status pengerjaan sepatu secara real time. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi manajemen berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas operasi Mailux Clean. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan data, serta memudahkan penyusunan pelaporan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya profil dan struktur organisasi Mailux. Pada slide ini dijelaskan mengenai profil singkat Mailux Clean beserta visi, misi, dan struktur organisasinya. Mailux Clean merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa perawatan sepatu dengan fokus memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Berikut visinya adalah visi Mailux Clean adalah menjadi usaha jasa perawatan sepatu yang terpercaya, berkualitas, profesional, dan dikenal secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi modern. Visi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kualitas layanan, tetapi juga berupaya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung perkembangan bisnis agar mampu bersaing di era digital. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, yaitu memberikan layanan yang berkualitas dan tepat waktu kepada pelanggan, memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari, dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, serta menyediakan layanan pick up dan delivery agar pelanggan memperoleh pelayanan yang lebih praktis dan efisien. Melalui misi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dapat terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Kemudian struktur organisasinya terdiri dari owner dan karyawan operasional. Owner bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan strategis,
melakukan pengawasan terhadap operasional usaha perkembangan bisnis secara keseluruhan. Sedangkan karyawan operasional bertugas melakukan proses pencucian dan perawatan sepatu serta menjaga kualitas hasil layanan kepada pelanggan. Nilai utama atau core value yang diterapkan perusahaan adalah menjaga kualitas hasil pekerja serta memberikan kepuasan terbaik kepada setiap pelanggan. Kemudian keterbatasan sistem parsial menghambat skalabilitas. Berdasarkan hasil observasi, sistem yang digunakan MeloSusclean masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga belum mampu mendukung operasional usaha secara optimal. Fragmen data. Data pada bagian pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia masih dikelola secara terpisah sehingga belum terdapat integrasi antar bagian. Kondisi tersebut menyebabkan redundasi data, kesulitan sinkronasi informasi, serta memperlambat proses penukaran data yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Aksesibilitas rendah. Pelanggan masih harus datang langsung ke toko untuk melakukan pemesanan layanan. Selain itu, sistem juga belum menyediakan fitur pemesanan secara online maupun fitur tracking status pengerjaan, sehingga pelanggan belum dapat mengetahui perkembangan layanan secara mandiri. Manualitas tinggi. Pengelolaan data pelanggan serta penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Cara kerja tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan meningkatkan resiko terjadinya human error, sehingga informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat dan efisien. Kemudian dampak operasional. Kondisi tersebut mengakibatkan jangkauan pasar masih terbatas, efisiensi kerja karyawan belum optimal, serta proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena informasi yang tersedia belum diperoleh secara real time. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengintegrasi seluruh proses bisnis dalam satu platform. Kemudian, fitur komprehensif untuk otomasi operasional. Slide ini menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dibangun meliputi kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan pembagian hak akses bagi setiap pengguna sistem. Kemudian kebutuhan fungsional, sistem dirancang untuk menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung operasional MeloSusclean, yaitu autentikasi pengguna dan pengelolaan akun pelanggan, manajemen katalog layanan beserta tarif secara otomatis, pengelolaan transaksi dengan berbagai metode pembayaran, multi-payment, pengerjaan secara real time, serta penyediaan laporan keuangan dan dashboard manajemen. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, seluruh aktivitas bisnis dapat dikelola melalui satu sistem yang terintegrasi. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Selain fungsi utama, sistem juga dirancang agar memiliki performa yang baik dengan waktu respon kurang dari 2 detik. Dari sisi keamanan, sistem menggunakan encrypt bcrypt untuk melindungi data pengguna dan protokol HTTPS agar komunikasi data berlangsung secara aman. Sistem dirancang dapat diakses selama 24 jam setiap hari serta membutuhkan perangkat minimal prosesor Intel Core i3, RAM 8, dan koneksi internet minimal 10 Mbps agar dapat berjalan dengan optimal. Hak akses pengguna. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Owner memiliki akses penuh terhadap laporan dan pengambilan keputusan strategis. Admin bertugas mengelola transaksi dan data master. Karyawan berwenang memperbarui status pengerjaan layanan. Sementara itu, pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan serta memantau status pengerja secara real time melalui sistem. Pembagian hak akses ini bertujuan menjaga keamanan data sekaligus memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Kemudian
slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu terdapat aliran data terpusat menjamin konsistensi. Terdapat diagram konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan 4 entitas utama, yaitu pelanggan, admin, karyawan, dan owner. Setiap entitas memberikan input ke dalam sistem, seperti data pelanggan, pemesanan layanan, dan konfirmasi pembayaran. Setelah data diproses, sistem akan menghasilkan output seperti nota transaksi, informasi status pengerjaan secara tracking, serta laporan untuk pihak manajemen. Kemudian terdapat DFD level 0 yang menjelaskan proses utama di dalam sistem. Proses pertama adalah pengelolaan data, yaitu untuk registrasi pelanggan dan pengelolaan katalog layanan. Proses kedua adalah transaksi dan pembayaran yang menangani pemesanan, perhitungan biaya secara otomatis, serta verifikasi pembayaran. Proses ketiga adalah proses pengerjaan, yaitu memperbarui status layanan mulai dari tahap antrian, sedang diproses, hingga selesai. Dengan begitu, pelanggan dapat memantau perkembangan layanan secara real-time. Terakhir adalah pelaporan, yaitu sistem secara otomatis menyusun laporan keuangan dan operasional yang nantinya digunakan oleh owner untuk memantau kondisi bisnis dan mengambil keputusan. Jadi melalui aliran data terpusat ini, seluruh proses saling terhubung sehingga data menjadi lebih akurat, tidak terjadi duplikasi, dan informasi yang diterima setiap pengguna selalu konsisten. Lalu slide selanjutnya. Ada struktur database relasional dan terintegrasi. Terdapat 8 entitas utama yang menjadi dasar penyimpanan data, yaitu pelanggan, layanan, transaksi, detail transaksi, pembayaran, pengiriman, karyawan, dan user. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan sehingga informasi dapat diproses dengan baik. Di sebelah kanan ditunjukkan relasi utama antar tabel. Relasi pertama adalah pelanggan dengan transaksi yang bersifat one-to-many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Relasi kedua adalah transaksi dengan detail transaksi, juga one-to-many, karena dalam satu transaksi pelanggan dapat memilih lebih dari satu jenis layanan. Relasi ketiga adalah transaksi dengan pembayaran yang bersifat one-to-one, sehingga setiap transaksi hanya memiliki satu data pembayaran yang valid. Kemudian karyawan dengan user juga memiliki relasi one-to-one, artinya setiap karyawan memiliki satu akun pengguna yang digunakan untuk login dan mencatat aktivitas di dalam sistem. Di bagian bawah dijelaskan bahwa database ini sudah menerapkan normalisasi hingga third normal form atau 3NV. Tujuannya adalah untuk mengurangi data yang berulang, menjaga konsistensi data, serta memastikan integrasi informasi di seluruh sistem. Jadi dengan struktur database yang terintegrasi dan relasi yang jelas, sistem dapat menyimpan serta mengelola data secara lebih rapi, akurat, dan efisien. Lalu slide selanjutnya. Ada arsitektur three-tier dan keamanan berlapis, yaitu pembagian sistem menjadi 3 lapisan agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Lapisan pertama adalah presentation layer, yaitu bagian yang langsung digunakan oleh pengguna. Pada sistem ini, tampilan dibuat menggunakan Vue.js dan Tailwind CSS, sehingga antarmuka menjadi lebih responsif dan nyaman digunakan. Lapisan kedua adalah business logic layer, yaitu bagian yang menangani seluruh proses bisnis seperti pengelolaan data, transaksi pembayaran, dan validasi. Pada penelitian ini, bagian tersebut dikembangkan menggunakan framework Laravel. Lalu lapisan ketiga adalah data layer, yaitu tempat seluruh data disimpan dan dikelola menggunakan database MySQL,
Dengan pembagian 3 lapisan ini, sistem menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dalam proses pemeliharaan. Selanjutnya di bagian kanan dijelaskan mengenai strategi keamanan berlapis atau defense in depth strategi. Pertama, password pengguna diamankan menggunakan algoritma BRIP sehingga password tidak disimpan dalam bentuk asli dan lebih sulit disalahgunakan. Kedua, sistem menggunakan protokol HTTPS dengan sertifikat SSL atau TLS agar seluruh komunikasi data antar pengguna dan server enskripsi dan lebih aman. Ketiga, diterapkan strategi backup 3-to-1, yaitu memiliki 3 salinan data pada 2 media yang berbeda dan 1 salinan berada di lokasi cloud atau offsite. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan data apabila terjadi kerusakan perangkat atau gangguan pada sistem. Dengan arsitektur yang terstruktur dan keamanan yang berlapis, sistem menjadi lebih stabil, mudah dikembangkan, serta mampu melindungi data pengguna dengan lebih baik. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai perancangan antarmuka dari sistem yang akan dibangun. Yang pertama adalah dashboard interaktif. Dashboard dirancang untuk menampilkan informasi penting seperti jumlah transaksi harian, grafik pendapatan, serta status pengerjaan sepatu secara ringkas sehingga memudahkan admin maupun pemilik usaha dalam memantau kondisi bisnis. Berikutnya ada tracking system. Melalui fitur ini, pelanggan dapat memantau perkembangan proses pencucian atau perawatan sepatu secara real-time, mulai dari status antrian, proses pengerjaan, hingga selesai. Dengan adanya fitur ini, pelanggan tidak perlu datang ke toko hanya untuk menanyakan status pesanannya. Kemudian terdapat laporan otomatis, yaitu fitur yang memungkinkan sistem menghasilkan laporan transaksi dan pendapatan secara otomatis yang dapat diekspor ke dalam format PDF maupun Excel. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemilik usaha. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bagaimana sistem mampu mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. Pertama adalah fungsi pemasaran, yaitu dengan menyimpan data pelanggan dan riwayat transaksi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk program loyalitas pelanggan maupun pemberian voucher dan promosi. Kedua ada fungsi keuangan. Seluruh transaksi yang dilakukan pelanggan akan tercatat secara otomatis sehingga sistem dapat menghasilkan laporan pendapatan harian, mingguan, hingga bulanan secara real-time. Ketiga ada fungsi operasional, yaitu membantu proses pengerjaan layanan dengan fitur pembaruan status secara langsung oleh karyawan sehingga pelanggan dapat memantau perkembangan pengerjaan melalui sistem. Selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia atau SDM yang dirancang untuk mengelola data karyawan sekaligus membantu pemilik usaha dalam mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan data pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan adanya integrasi ini, seluruh bagian dapat saling berbagi informasi melalui satu basis data terpusat sehingga data menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna. Selanjutnya, pada slide terakhir ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil perancangan sistem serta rekomendasi pengembangannya. Berdasarkan hasil perancangan, sistem informasi MyLuxSourceClean berhasil mengintegrasikan 4 fungsi bisnis utama, yaitu pemasaran,
operasional, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform berbasis web. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional karena proses transaksi, pencatatan keuangan, dan pembuatan laporan dilakukan secara otomatis. Selain itu, pelanggan juga dapat memantau status pengerjaan secara real-time sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi keamanan, sistem menggunakan enkripsi Brickbit untuk melindungi data pengguna serta protokol HTTPS agar proses pertukaran data menjadi lebih aman. Kedepannya, sistem masih dapat dikembangkan, misalnya dengan membuat aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS agar lebih mudah diakses oleh pelanggan dan karyawan. Selain itu, sistem juga dapat diintegrasikan dengan pembayaran digital seperti QRIS serta menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp agar pelanggan memperoleh informasi status pengerjaan secara lebih cepat. Dengan berbagai fitur tersebut, diharapkan sistem informasi MyLux Swiss Clean dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.